Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas menjelaskan sedikit video dari video sebelumnya yang saya upload yang ini. Joystick 3D. Oke, saya buka videonya. Oke. Pertama, saya membuat joystick ini menggunakan Blender yang versinya versi 2.79. Oke, saya skip dulu. Saya percepat sedikit. Kan video sebelum saya hanya memperlihatkan yang saya buat. Jadi untuk video ini saya ingin menjelaskan sedikit cara-caranya, bagaimana cara menggerakkan sudut yang ini, shortcut apa yang dipakai, mungkin yang bisa didapat di video ini. Oke, yang pertama, kan jika masuk dalam Blender kita sudah disiapkan satu kotak. Saya buat baru dulu. New itu Ctrl N ya. Oke. Maka tampilan awalnya seperti ini. Kita kembali ke video dulu. Oke. Bagaimana cara menggerakkan objek-objeknya? Bagaimana cara menggerakkan objeknya ke atas ke bawah? Kita bisa menggunakan kalau yang di Blender yang ini di transfer manipulation yang dan translate. Kan di sini ada 3 jenis. Di sini ada transformation manipulation ya, rotate. Di sini ada scale juga. Misalnya yang biru ini adalah sumbu Z. Sumbu Z itu adalah atas ke bawah. Oke, ini saya bisa jelaskan di sini. Kan di sini ada 3 panah ya. Misalnya kalau kita hadapkan layar editornya di sini. Kan di sini sumbu zat itu, misal ini anggaplah ini cuma garis batu lah. Ini saya anggap ini hanya garis batu. Saya ingin mengangkat benda ini dari garis batu itu. Saya bisa menggunakan ini
saya tarik panahnya ke atas atau ke bawah. Misalnya saya ingin angkat. Nah, oke. Maka benda objeknya itu sudah berada di atas garis batu. Selanjutnya saya ingin membawa, misalnya ingin saya membawa objeknya ke kanan layar. Kan di sini kita tidak tahu ya kanan kirinya objek itu di mana. Misalnya posisi kamera, posisi layarnya saya menghadapkan ke sini. Kita tidak tahu ini ke depannya atau kanannya. Jadi saya mungkin saya bisa anggap kubus ini atau balok apa. Balok ini misalnya yang biru ini adalah tingginya kan, kita mau ingin apa, kalau dari rumus balok atau kubus itu kan ada, kan kalau kubusnya kita yang dikalikan cuma sisi kan, jika balok itu kan ada panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Kita bisa anggap yang merah ini adalah panjangnya. Nah, oke. Mungkin lebih jelasnya kita bisa menggunakan scale. Misalnya seperti ini, kita panjangkan, kita lebarkan, kita tinggikan, atau tingginya kita rendahkan. Oke, seperti ini. Mungkin saya bisa anggap sebelah sini, anggaplah depannya, yang panah menghadap hijau, panah hijau ini kita anggap bagian belakangnya. Oke. Di bagian awal video itu saya hanya menjelaskan bagaimana cara menggerakkan layar editornya. Ini kita ingin melihatnya dari segi yang mana. Oke. Sebenarnya kita bisa gerakan bebas dengan klik kanan. Kita klik kanan, kita gerakan bebas seperti ini. Misalnya saya ingin menggerakkan ke sini, kita langsung geser, lepaskan ke klikannya, baru kita klik kiri seperti ini. Kan tidak terlalu presisi ya. Mungkin saya coba tekan shortcut 1 seperti ini. Kan bagian sini tidak rapat dengan garis bantu. Saya ingin rapatkan. Kan kalau saya hanya menggunakan ini, klik kanan saya, kita saya menginginkan hanya ingin turun saja, bukan posisinya bergerak ke samping. Jadi untuk presisinya kita bisa pakai yang ini, manipulation. Intinya manipulasinya di sini. Kalau di sini apa ya? Transformation, manipulation, translate. Oke. Kita bisa gunakan translate-nya di sini. Oke. Saya ingin ke sini, saya cukup tarik. Begitupun kalau saya begini, saya ingin angkat misalnya tanpa harus begini ya. Kita ubah, kita bisa langsung tarik ke sini. Jadi kita bisa angkat objeknya tanpa harus mengubah posisi layar. Oke.
caranya mengubah posisi layar, karena biasanya kita sebagai orang awam tidak tahu caranya. Nah, kalau di klik kiri objeknya yang bergerak, kalau di klik kanan yang muncul hanya ya apa ini, targetnya merubah. Ini target ini berfungsi misalnya saya ingin menambahkan mana ya, di create kita ambil cup. Nah, ini gunanya target. Kita tambahkan circle bola, boleh tidak terkentara, kita ambil silinder. Itulah gunanya target ini. Oke, caranya gimana untuk gesernya itu kita klik di tengah atau kita tekan scrollnya, kita geser ke kiri kanan, maka dia akan bergerak memutari objek. Oke, untuk bagaimana jika ingin kita bergerak tapi tidak maksudnya tidak mengelilingi objek. Kita bisa tekan shift, berklik ke tengah, kita geser. Jadi kan posisi layar saat melihat objek itu tidak mengelilingi objek. Kan biasanya seperti ini, kita dekat, kan kita geser begini kan saat mengedit begini kurang enak. Saya kembalikan posisinya dulu. Jadi kita bisa pakai shift baru kita geser. Jadi bergeraknya itu tidak memutari. Oke, kalau scroll atas dan bawah itu zoom. Kalau kita tekan kontrol baru kita scroll, itu mirip dengan shift tadi. Shift kita bisa pakai kontrol untuk menggesernya. Kalau shift baru lalu scroll, dia itu bergerak ke atas bawah. Jadi bedanya untuk kontrol itu kiri ke kanan, shift itu atas bawah. Kalau hanya scroll saja itu hanya zoom. Kalau ditekan posisinya itu bisa mengelilingi. Oke. Selanjutnya kita lihat di video. Pertama itu saya masukkan background. Jadi cara dapatkannya biasanya kan tidak muncul kan. Bagian sini ada kotak semacam penanda. Saya tambah satu di muncul. Oke, dia muncul. Saya perbesar sedikit. Sebelah sini kita lihat ada penanda. Iyalah. Oke, di sini ada penanda. Kalau kita tekan, akan muncul. Kita bisa kembalikannya seperti ini. Tariknya ke pinggir.
cari scroll, biasanya itu ada di bagian bawah di Chrome Emacs. Saya kembalikan lagi ke video, scroll, kita tekan background Emacs. Baru di sini ada add Emacs. Lalu reviews-nya kita ganti dengan top. Nanti apa ya, jika nanti mau saat kita akan melihat bendanya dari atas atau posisi layarnya di atas, saat melihat objeknya ke bawah pas masuk ke bawah, maka backgroundnya akan muncul. Tapi sebelum itu kita cari gambarnya dulu, kita klik open. Saya gambarnya itu saya simpan di Emacs, di picture. Yang saya ingin ambil itu yang paling bawah. Cara ini menemukannya dari gambar, misalnya direktor kalian berbeda, misalnya kan saya simpannya di picture, itu membuktikannya bahwa gambar itu dipilih sesuai. Saya buka library dulu, misalnya tadi posisinya ada di user.io, lalu picture. Kan di sini kalau dilihat sebelumnya di C kan saya tulisannya pengguna, lalu user.io, lalu gambar. Jika ditekan alamatnya, maka alamatnya sama. Oke, mirip. Gambar yang saya pilih itu yang paling bawah. Oke, saya keluarkan dulu, kita pindahkan dulu. Saya tekan, lalu open image. Open image itu ada di sebelah sudut atas kanan, lalu kita tekan. Oke, yang dimasukkan top itu jika kita tekan pertama, mengapa posisi layar berubah dalam sekejap. Yang pertama itu saya tekan shortcut 1. Oke, saya ulangi dulu. Shortcut 1, shortcut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shortcut 7 itu adalah dimana kita melihat posisi atas lah. Saya perlihatkan di Blender. Shortcut 1-nya begini, 2 kita kembalikan 1 begini, misalnya langsung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. 0 itu shortcut dimana kita bisa lihat di sini. Saya perbesar dulu. Oke, di sini adalah kamera perspektif. Kalau saya tekan 1, ini front ortho. 2, ini user ortho. 3, right ortho. 4, with user ortho. Ini 5, user pers. 6 juga gitu.
7 top, 8 user, 0 kamera. Oke, itu perbedaannya dari posisi. Jadi kalau kita menekan shortcut 1 sampai 0, kita bisa langsung mengatur kamera posisinya tanpa harus kita geser begini. Dan kita bisa langsung tekan 7 misal gini, lalu kita geser sedikit. Atau kita ini melihat ke samping begini, kita geser sedikit, lebih mudah. Kembali ke 7, kan dari sini kita harus tarik gini, ya kita bisa langsung shortcut, kita geser sedikit. Oke, kita lanjut. Oke, saya skip dulu. Oke, kan background hanya terlihat jika tepat di atasnya, di atas benda tersebut. Jika kita geser sedikit, maka backgroundnya akan hilang karena posisi top itu berubah karena kameranya bukan tepat di atasnya langsung. Selanjutnya di sini ada objek mode dan edit mode. Pertama kita masuk ke edit mode dulu. Selanjutnya kita Ctrl R. Ctrl R itu apa? Ctrl R itu adalah bagi objek. Kita akan membagi objeknya seperti ini. Oke, kita jika kursornya saya dibawa ke sini, dia akan membantu melintang. Jadi jika bawa saya apa ya? Misalnya saya bawa kursornya begini. Misalnya saya pause dulu. Oke. Misalnya saya bawa kursornya ke sini. Ini akan membentuk garis horizontal, datar. Jika saya bawa ke sini, atas atau bawah, dia akan menjadi vertikal. Jadi garis pembaginya horizontal dan vertikal. Oke. Selanjutnya kalau kita scroll vertikal maupun horizontal, kita scroll ke atas, maka garisnya itu bisa membentuk 2 sama 2. Kalau scroll lagi bisa jadi 3, scroll lagi jadi 4, sampai seterusnya. Kalau sebaliknya, kalau scroll misalnya yang awalnya 4 garis, kita scroll ke bawah menjadi 2, scroll lagi menjadi 1, seperti itu. Oke, selanjutnya jika kita klik kanan, klik kiri ya. Saya tes dulu. Untuk yang ini saya Ctrl N dulu, saya ubah, saya reload dulu. Oke. Kita masuk ke objek mode, ke edit mode. Oke. Saya Ctrl R. Oke. Saya klik kanan seperti ini. Oke, klik kanan ya. Apa jadinya kalau saya klik kiri? Saya Ctrl Z dulu, Ctrl R. Saya klik kiri. Kalau klik kanan justru dia batal. Kalau kita Ctrl R kan lagi, kalau klik kiri jadinya seperti ini. Oke. Kembali ke video. Oke. Jadi kalau diklik apa tadi? Klik yang tunjuk itu apa? Kiri ya, kiri. Klik, maka
kita akan bisa mengatur posisi di mana garis itu akan ditempatkan dari kiri ke kanan. Kalau kita klik kanan, dia akan kembali ke posisi tengah, atau di mana posisi awal di mana kita membuat scroll garis pembagi itu. Selanjutnya pilih sudut dengan vertex. Yang mana itu? Oke. Yang awalnya seperti ini, kita Ctrl R, baru kita klik kiri. Oke, baru kita klik kanan biar kembali ke posisi tengah. Oke. Kita bisa pilih, kita pilih vertex, karena kalau add G itu jadinya begini. Sebenarnya bisa pakai add G. Lalu ada face itu sisinya, kita pilih sisinya. Misalnya perbedaannya apa? Ini vertex dalam bangun datar mirip itu sudutnya lah, kita bisa anggap itu sudutnya. Yang bergerak hanya sudut, maksudnya kita gerakkan itu sudut. Ctrl Z dulu. Kalau add G itu sisinya. Saya Ctrl Z dulu biar kembali. Oke. Add G itu ini garis menghubung antar sudut. Kalau tidak salah namanya kalau di bangun datar. Oke, kita gerakkan garis ini seperti ini. Jadi kita bisa menggerakkan dua sudut yang satu garis. Oke, maksudnya garis yang dipilih. Oke, untuk face itu kalau di bangun datar sisinya kan, misalnya kita di bangun datar itu kita tandai sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Misalnya D nya baru sini E, F, G, H. Misalnya sudut A, B, C, D kita ubah misalnya. Kan saya sudah bahagia. Jadi begini. Saya ingin sudut sisi A, B, C, D nya ini saya ingin menaikkan beberapa senti lah, misal. Jadi begini. Atau saya ingin ubah sudut ini apa lagi? A, B, C, D, A, E, F, E, F, G, H. H. A, H, A, aduh, A, E, F, H. Ini intinya lah, sisi inilah saya ini ubah posisinya. Apakah itu ke dalam atau keluar, atau kiri atau ke kanan, atas bawah. Oke. Selanjutnya kembali ke video. Mengapa kita perlu mengetahui itu? Oke. Karena saya ingin membuat mirror. Mirror itu adalah cerminan. Fungsinya nanti saya jelaskan. Jadi mengapa ada ini? Ini adalah blok itu kalau tidak salah shortcutnya adalah B. Jadi saya buktikan Blender mana. Oke. Saya pilih
vertex dulu, lalu saya tekan B. Nah, saya atur posisinya dulu, karena kalau saya blok dari sini sampai sini maka yang ini ikut. Jadi yang di blok ikut. Saya atur posisinya dulu. Jadi saya batalkan dulu. Saya blok. Oke. Itu sudah selesai. Jika digerakkan maka posisi ini di sudut ini hanya yang terpilih. Sebenarnya bisa pakai ini, bisa juga pakai ini. Jadi sebenarnya menurut andai mana yang lebih bagus, bisa pakai ini tanpa harus memblok. Kita bisa pakai ini, memilih garisnya satu-satu, misal tanpa harus tekan shift baru pilih dengan klik kanan. Nah, hasilnya sama. Blok juga bisa. Tekan B, set. Bisa. Sudut pun juga bisa ditekan shift. Soalnya vertex. Oke. Yang pilih baru kita tekan shift, klik kanan lagi, klik kanan lagi. Oke. Selanjutnya, setelah bagian sisi terblok, maksudnya sudah terpilih, sudah tertandai. Selanjutnya cepat dulu. Oke. Selanjutnya kita tekan X. X itu untuk menghapus. Hapus itu vertis. Ini vertis. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi bagian yang dihapus intinya adalah sudutnya. Jika sudut itu sudah hilang, jadi semua yang berhubungan di sudut itu akan dihapus. Kenapa ini tidak ikutan? Karena kita sudah beri garis pembagi tadi. Jadi mungkin lebih bagus dijelaskan kalau saya pause dulu. Oke. Jadi yang berhubungan dengan garis ini, di sini dibuat lebih samar. Jadi apa ya? Jadi antara ini dan ini tidak bisa dibilang anggaplah tidak berhubungan. Jadi sudut ini tidak ikut terhubung. Jadi semua yang terblok kan di sini, ini juga ini yang terpilih, ini yang terpilih. Jadi ini ya, kalau ini hanya ini saja yang terpilih, baru yang ini yang tidak, maka ada semacam gradasi warna. Jadi yang terhapusnya hanya sampai di sini. Jadi yang sudut ini tidak ikut. Sebuah sisi tanpa sudut dan rusuk, maka sisi itu tidak ada. Jadi yang dimasukkan ini sisinya akan hilang. Bukan sisi yang tanpa sudut itu kan lingkaran juga bulat atau bola itu tidak ada sudutnya, tidak ada rusuknya. Jadi masih dibilang sisi lah. Sisinya itu seperti ini, putih-putih ini. Jadi yang diinginkan di sini adalah menghilangkan sisi yang bagian sini sampai ke tengah. Oke. Selanjutnya mirrornya bagaimana?
kita bisa cari ini di icon yang mirip dengan kunci pas ini, kita tekan, lalu add modifier. Bagaimana jika di Blender tidak ditemukan? Misalnya sebenarnya kita bisa pilih di sini. Misalnya yang ini saya ubah, saya anggap ini seolah-olah hilang. Misalnya saya ambil modif properties dulu. Properties itu mirip dengan ini ya, sudah properties. Kalau saya pilih apa ya, 3D view seperti ini. Seperti ini tampilan ini. Saya pilih info seperti ini, file render window help seperti ini. Selanjutnya saya pilih outliners, convert pula. Jadi untuk menemukan ikon seperti kunci pas tersebut kalau yang ini bukan, karena ini di user interface itu kita bisa mengedit tema dari Blender. Properties, properties. Di sini ada ikonnya sama, mirip. Jadi jika di Blender kalian tidak dapat menemukannya, kalian bisa mengubah ini dan cari yang sesuai. Kalau salah tadi properties ya properties. Oke. Setelah add modifier, kita tekan add modifier, lalu kita cari yang namanya mirror. Mirror itu ikonnya seperti ada bola, baru ada gambar cermin yang memantulkan gambar bola tersebut. Kita tekan, maka terbentuk sebelah dari kotak tersebut secara terbalik. Saya pause dulu. Oke, saya lanjut. Selanjutnya lagi saya percepat dulu. Oke. Mirror itu seperti apa? Jika saya mengubah sudut yang di sebelahnya, maka saya tidak perlu lagi mengubah kotak yang di sebelahnya lagi, di sisi lainnya lagi, karena dia akan mengikuti seperti refleks cermin lah. Oke. Misalnya saya ubah sudut yang di bawah ini, di bawah sini, maka yang sebelah juga ikut. Maka yang membuat seolah-olah di sini bagian sini yang menghalangi diantarai oleh cermin lah. Saya coba ubah sudut yang di atas, maka yang lain juga berubah. Jika pakai saya pilih apa tadi ya, Edge, saya tarik garis yang ini, maka yang sebelahnya akan juga berubah. Oke. Jadi tanpa mirror saya harus mengubah sebelahnya di sebelahnya juga. Oke, saya percepat sedikit. Oke. Di mirror ini objeknya itu tidak apa ya, tidak gabung lah. Jadi untuk agar objeknya itu apa ya, menyatu dengan cerminnya, nanti akan dipakai clipping. Oke, sebelum itu ini hanya membuktikan bahwa
membuktikan bahwa ini adalah dua objek. Jadi membuktikan bahwa ini adalah dua objek, yang satunya adalah objek asli dan satunya adalah refleks atau cermin, hasil cerminan. Saya percepat sedikit. Oke, ini kalau kita bisa buktikan di sini, jika kita tarik maka dia juga ikut secara berlawanan. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar dua objek. Saya percepat sedikit. Oke, sebelum kita clipping di video ini, kita mengatur objek ini sesuai dengan yang di background. Jadi kita akan membuat desain awal dulu untuk langkah awal sebagai membuat joystick. Jadi kita atur bagaimana lebarnya dan tingginya dulu. Efek dari cermin ini kita tidak perlu jadi sebelahnya juga ikut. Kita atur tingginya, cepat dulu. Lagi. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita clipping. Clipping itu berada di add modifier tadi. Kita centang. Nah, lalu jika kita tekan sudutnya, maka kita tidak bisa mengubahnya lagi. Kita tidak bisa ubah sudutnya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kita tidak bisa geser kiri kanan lagi. Membuat seolah-olah sudah menyatukan dua objek tadi, dari yang objek cermin dan objek aslinya sudah disatukan. Jadi jika kita gerakkan atas bawah itu masih bisa, karena cermin kan mengikuti yang sebaliknya, bukan sebaliknya lagi yang intinya memantulkan lah. Misalnya garis ini garis ini berubah, maka garis sebelah ini juga berubah. Jadi sisi yang ini dengan sisi ini sudah menyatu karena clipping. Misalnya kita lepas clippingnya, maka objek ini bisa ditarik kiri ke kanan lagi sudutnya. Jika kita clipping, maka objek yang tersebut sudah ini objek sudah tidak bisa disatukan. Bukan objeknya, sudut ini sudah tidak bisa disatukan, tapi justru objek yang sebelumnya yang di sini sudut yang sebelumnya sini sudah terhubung, lalu kita clipping, justru tidak bisa digerakkan dari kiri ke kanan. Jadi yang terhubung cuma yang di atas ini saja. Jadi kita untuk satukannya kembali, kita lepaskan clipping, kita Ctrl Z dulu. Kita lepas clipping dulu, baru kita clipping ulang lagi agar tiap sisinya itu sudah nyatu.
selanjutnya kita kembali ke shortcut 7 tadi untuk melihat sisi atasnya. Kita Ctrl R untuk membagi. Alasannya untuk apa? Kita buat lakukan di sebelah sini. Kan stick itu tadi di backgroundnya seperti ini. Nah, ada bagian bawahnya sini baru ditekuk, lalu begini apa? Intinya ada lakukan di sini lah sudut. Pertama kita transparankan objek dulu agar lebih jelas. Kita percepat dulu videonya. Oke. Di bagian bawah sini ada di shortcut set. Di sini adalah cara untuk mentransparankan sebuah objek. Jadi sisinya itu transparan lagi. Jadi yang terlihat cuma sudut dan garis tadi, garis penghubung antar sudut. Kalau tidak salah namanya tadi apa? Rusuk lah. Kalau tidak salah. Bagian sini saya cuma iseng-iseng saja di bagian sininya. Tapi yang saya di kali ini saya hanya perlu transparannya saja. Oke, yang selanjutnya kita buat garis pembagi lagi, yaitu Ctrl R. Oke. Satu garis sudah cukup dulu. Kita posisikan dengan lakukannya yang di sini. Cepat lagi. Lalu kita pilih face, lalu kita tarik ke dalam. Sisinya kita tarik ke dalam. Kalau cuma satu garis pembagi sini, kan di gagang stick itu lakukannya ada di sini. Jadi kita perlu garis pembagi lagi agar di sebelah sini tidak ikut tertekuk juga. Oke, saya percepat dulu. Di sini kita buat garis dengan di sini juga disesuaikan. Percepat sedikit. Di sebelah sini kita pilih face lagi, lalu pilih sisi yang akan digerakkan, tarik. Oke, itulah gunanya garis pembagi agar yang ini juga tidak langsung ikut, jadi hanya terbatas sampai sini. Lalu kita pilih edge untuk memilih garis ini. Lalu kita tarik lagi ke dalam. Kita sesuaikan lakukannya. Cepat sedikit. Oke, langkah awal sudah cukup. Kan di stick ini di gambarnya tadi kan lakukannya ini kan terlalu patah ya. Kan di stick itu lengkungannya di sini tidak patah, justru melengkung. Jadi nanti akan dibuatkan
Eh, nah, nanti akan dijelaskan. Kita lanjut. eh Sepercepat sedikit videonya. Oke, di sini kita buat garis pembagi. Kita tarik ke sini. Nanti kita akan menekuk garis yang ini sampai ke sini untuk mengikuti yang ada di background. Nah, sepercepat sedikit. Saya buat garis juga di sini. Sepercepat sedikit. Oke. Selanjutnya saya pilih sisi ini ya. Lalu saya tarik ke dalam. Jika saya tarik sisi ini kan, jika sudah melebihi sudah melebihi garis ini, justru yang sisi ini juga sisi ini malah jadi tidak ikut, intinya tidak mengikuti, masuk kalau tidak ikut masuk ke dalam lah, malah jadinya malah jadinya seperti ini. Jadi yang pertama itu kita geser segini dulu, lalu kita pilih sisi ini, lalu kita tarik. Begitupun selanjutnya. Kamu posisinya ini masih kaku ya. Nanti akan dibuatkan garis pembagi. Cara menggerakkan ini secara bersamaan tadi dengan cara ini klik face-nya tadi, lalu klik ini, klik kanan, lalu tekan shift, klik kanan lagi, klik kanan lagi. Maka ini bisa digerakkan dalam yang terpilih itu akan bergerak secara bersamaan. Seperti itu tadi. Oke, saya sedikit percepatkan videonya. Kan tadi sebelumnya jika ini digerakkan sampai sini, sudut ini tidak ikut sama dengan tidak ikut, justru ini garisnya kayak bertabrakan lah, melewati. Jadi saya atur dulu sudutnya, saya bawa sedikit ke dalam. Kalau di atas juga diatur, pasti di bawah juga diatur, karena aneh jika atasnya diatur saja, karena di bawahnya justru tidak berubah. Diaturnya seperti ini. Jadi jika ini ditarik, ini juga jadi sisinya yang jika ini ditarik maka tidak ada sisi lain yang akan akan timbul atau sisi yang mengganggu. Selanjutnya ini sudah sejam ya. Kalau di recording saya sudah sejam. Selanjutnya kita pilih face tadi, garis ini kita pilih, baru lalu kita kita gerakkan ke dalam.
Jika kita gerakkan ini ke dalam, maka ada sisi yang di sini akan tidak sesuai dengan backgroundnya. Kita ingin bagian sini tidak langsung memotong. Untuk itu kita buatkan garis pembagi lagi, kita bawa ke sini agar yang ditekukkan nanti, maka garis yang kita tekuk nanti, garis sisi yang ini tidak akan ikut. Oke, saya percepat sedikit. Kita pilih sisi yang ini, lalu kita tarik. Nah, maka ini yang tidak ikut. Sudah terbatasi oleh titik yang di sini, sudutnya di sini. Selanjutnya kita kasih garis pembagi lagi agar saat kita tarik ke dalam lagi, yang di sebelah sini tidak ikut lagi. Nah, begitu pun sampai seterusnya seperti yang kita mau, seperti inilah. Oke, saya percepat sedikit, seharusnya seperti itu. Oh ya, kasih garis pembagi lagi, lalu kita tekuk kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita atur bagian atasnya. Saya percepat sedikit. Oke. Oh ya, kan di sini jika kita kontrol R kan bagian sini dan kita horizontal kan, maka garis pembagi itu hanya terbatas sampai di sini, tidak bisa lebih, dan hanya terbatas sampai di garis ini, tidak bisa lebih. Jadi kita hanya menggerakkan ke atas sampai sini dan menggerakkan ke bawah sampai sini. Jadi jika ingin mengatur posisinya, maka kita pilih sisi di mana ini kita bagi dulu. Nah, saya perlihatkan contohnya. Saya cepatkan sedikit. Sini hanya masih mengatur posisi yang pas. Oke. Cepat sedikit. Oke, ini contohnya. Misalnya saya buat kontrolernya di sini, maka dia tidak bisa kan lebih dari sini. Misalnya saya pilih kontrolernya di sini, atau di sini. Jadi oke, terbukti bahwa kita tidak bisa bawa garisnya sampai sini. Jadi untuk itu kita buat garisnya itu di sini. Misalnya kita buat di sini, kita tidak bisa bawa ke atas. Oke, kita lanjutkan karena garis pembaginya hanya agar garis sisi yang kita tekuk itu tidak sebelahnya tidak ikut juga. Oke, saya cepat sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya cepat. Kita atur lagi. Terasa masih kurang, jadi kita berikan pembagi lagi. Kita kontrol R lagi. Jadi
tampilan objek modenya jadi seperti ini ya, sudah hampir mirip lah, bentuk dasarnya sudah mirip lah. Oke, nah bagian sini saya save dulu. Untuk bagian sini tanpa sadar di recording saya ubah tampilan temanya sampai tema Blender yang sekarang. Nah, gini, yang awalnya abu-abu polos sekarang sedikit berwarna. Saya skipkan dulu. Skip. Oke, kita lanjut. Terus untuk transparan tadi kita bisa pakai Ctrl Alt. Kita pakai shortcut Z tadi. Kita lanjut. Kita percepat dulu karena bagian sini hanya mengatur sudut yang di atas. Karena kalau garis pembaginya kurang atau sudut yang dibuat kurang itu tekukannya terlihat kaku. Selanjutnya untuk membuat sudut yang di bawah, maksudnya lengkungan, agar kalau kita tarik di sebelah sini tidak langsung memotong garis ke sini. Jadi kita buat garis pembagi dulu. Nah, oke, kita tes. Nah, seperti ini. Saya skip dulu karena prosesnya mirip yang sebelumnya, yang bagian atas stick tadi. Saya skip. Kan sini bagian sini apa ya, kaku ya, jadi saya beri garis pembagi sini agar saya bisa tarik sisi ini ke sini. Oke, seperti itu. Jadi saya bisa fokus di bagian sini. Kasih garis pembagi lagi, kita tarik di sebelah sini, kita sesuaikan lakukannya. Saya kembalikan dulu. Jadi yang terakhir, untuk agar sudut ini ke sini kita bisa pakai apa ya, Edge. Saya skip dulu seperti ini, cukup tarik. Nah, cukup tarik garis di sini, saya sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sudah mirip lah itu tampilan atas. Yang kedua, kan stick itu bagian bawahnya ada yang tertutup ke dalam ya, selain di gagang itu kan, gagang yang bawah agak timbul, bukan agak ya, timbul. Jadi kita tarik sisi ini ke dalam. Kita pilih face, lalu kita blok semua atau shift bagian sini.
cepat dulu. Kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Lalu oke, di bagian sini kita pilih apa ya? Add G. Kita shift semua, pilih sama di sini. Lalu kita tarik ke atas agar bentuknya itu tidak terlalu menekuk lah. Maksudnya kita ingin buat sisi melengkung, seolah-olah itu melengkung ya, seharusnya begitu. Seperti ini. Lalu kita percepat sedikit, lalu ditarik begini, tarik kan sini kan justru kaku ya, yang awalnya lurus lalu terkekuk langsung, jadi kita membutuhkan garis pembagi lagi. Kita Ctrl R kan lagi, cepat dulu. Untuk tampilan objek modenya seperti ini, cepat dulu. Ini apa ya? Oh ya, Kang bagian sini apa ya? Kang bagian sini tidak, Kang stick itu bagian sini ikut tertekuk juga bagian sini. Jadi untuk mengakalinya kita bisa pakai vertex atau edge G. Kita tarik ke atas. Kita atur. Ini ditarik ke sini, ditarik ke sini. Lalu ini ditarik ke sini. Ada juga yang diturunkan. Oke, kalau dilihat dari sini, nah, di sini sudah terlihat lurus. Nah, sudah terlihat nyatu. Selanjutnya, kita lakukan bagian sini juga. Kan ini lakukannya terlihat kaku jika dilihat dari objek mode. Selanjutnya kita buat garis apa ya? Seharusnya ada garis tadi. Oh ya, sebelah sini kita buat garis pembagi, lalu kita turunkan bagian di sini. Bagian sini kita blok, lalu kita turunkan. Sudah mulai terbentuk ya. Kalau kita lihat masih kaku, kita kasih beri garis pembagi lagi, kita blok, kita naikkan lagi. Untuk di atasnya juga turunkan. Sudah mulai terbentuk. Begitupun selanjutnya sampai sesuai lah, sampai mirip. Nah, di bagian sini kan efek dari efek dari tekuk kan habis dilakukan tadi ya, tapi ada efek edit tadi kan ada efek tadi
terlihat ada hasilnya dari edit tadi, ada terlihat tertekuk di sini, bentuknya apa ya, aneh lah. Jadi kita perbaiki menggunakan vertex tadi, lalu kita tarik sudutnya satu persatu agar terlihat menyatu. Oke. Tampilannya di sini terlihat masih ada masih terlihat tertekuk. Jadi diedit lagi, diatur sampai sudut itu menyatu dengan garis yang di sebelahnya. Oke. Percepat sedikit. Karena di recording ini sudah berapa ini? 1 jam 12 menit. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kan sisi sini kan agak timbul ya, agak melengkung di sini. Jadi kita tambahkan garis pembagi lagi, lalu kita angkat. Kan kalau kita blok langsung kan jadinya seperti ini. Bisa lihat. Jadi begini. Jadi kita dulu. Jadi kita buat garis pembagi dulu. Lalu kita angkat bagian tengah. Kan kalau diangkat langsung kan ada bagian tertekuk di sini. Jadi kita blok samping juga. Kita angkat lagi. Lakukannya bagian sini agak aneh, jadi kita nanti angkat bagian sini juga. Oke. Sudah mulai agak bulat lah. Kalau di blok lagi, kira-kira bentuknya sudah mirip lah. Oke, selanjutnya kita perlebar lagi. Kita pertebal sedikit joysticknya. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Selanjutnya bagian sini kita perbaiki sedikit. Cepat lagi. Oke, selanjutnya agar terlihat apa ya, tidak terlalu menekuk ya sini. Agar sudutnya tidak langsung 90 derajat gitu, kita turunkan sedikit.
berkat garis pembagi tadi kita tidak perlu buat garis baru, kita pakai garis yang bekas ini tadi. Kita turunkan sedikit uh, untuk tampilan objek modenya seperti ini. Selanjutnya kurang lebih seperti ini, saya percepat dulu. Karena di sini sudah hampir waktu salat, saya pause dulu. Oke, kita lanjut. Tadi bagian bawah ya, bagian bawah sih. Saya percepat sedikit. Oke, untuk tampilan objek modenya sudah mendekati mirip lah. Kalau saya rasa ini sudah mirip. Selanjutnya ya, bagian depan kita bisa gunakan garis yang ada. Kita tarik ke atas sedikit, ke bawah atau ke bawah agar terbentuk sisi melengkung bagian sini. Jangan lupa atur sudutnya di bagian sini, agar terlihat melengkung. Seperti ini, kita sesuaikan sudutnya. Percepat sedikit. Oke, selanjutnya untuk tampilan 3D-nya, bodinya kita cukup seperti ini dulu. Selanjutnya kita buatkan apa namanya, kontrol analognya lah. Sebelumnya saya sudah buat R1 dan R1 nya, tapi saya lupa rekam sebelumnya di video sebelumnya, dan saya juga sudah buatkan satu analog. Jadi daripada saya ulangi, saya buatkan satu lagi. Pertama, cari posisi, cocokkan dengan cocokkan dengan yang ada di background. Analognya mana yang sudah dibuatkan. Cara mengecilkan silinder atau tabung. Untuk mengecilkan tabung kita menggunakan shortcut S ya, atau namanya apa ya, scale. Scale. Tekan S, lalu kita tarik ke dalam, tarik ke sisi dalam. Kalau di Blender kita coba, kita masuk ke objek mode, saya pindahkan dulu, saya tandai targetnya di sini, lalu create, atau bisa di sini objek, add, di add, lalu
Kok tidak ada? Oh sini, mesh lalu silinder. Di sini pun ada silinder. Oke. Pertama kita masuk ke edit mode. Oh, di edit mode sudah. Oh ya belum. Kita coba tekan S scale. Nah, bisa langsung scale langsung dari sini. Oh, scale-nya beda. Kita coba masuk ke objek mode, lalu scale-nya yang ini. Oh, ini beda. Jadi untuk lebih bagusnya kita tekan S. Nah, scale-nya seperti ini. Kita tekan S lagi. Jadi perbedaan scale ini dengan shortcut S adalah jika kita pakai scale ini yang berubah hanya sesuai yang sesuai dengan sumbunya. Kita tarik sumbu X, maka yang berubah ukurannya adalah sumbu X nya. Oke, selanjutnya untuk buat tongkatnya atau stick analognya, pertama kita tekan E dulu, lalu tarik ke atas sedikit, lalu kita scale, tarik ke dalam, lalu tekan E lagi, lalu scale lagi, scale nya tarik keluar, lalu tekan E lagi, kita angkat sedikit dulu agar kita dapat membuat lengkungan sedikit demi sedikit. Saya ulangi dulu. Jadi modelnya nanti begini ya, ini sedikit terangkat lalu melengkung ke sini. Angkat sedikit, lalu tekan E, lalu scale keluar, lalu tekan E lagi, lalu scale keluar. Jadi kalau dibuktikan dengan Blender, saya masuk ke edit mode dulu, edit mode, lalu saya tandai face-nya di sini, lalu saya tekan E sedikit, nah, segini, tekan E kan, saya ulangi, tekan E, saya ulangi. Tekan E, saya ulangi. Oke, kan kalau kita tidak tekan E maka jadinya seperti ini. Jadi kalau di scale kan langsung tekan S maka jadinya begini. Saya tak ingin mengubah bentuknya bagian sini, jadi saya tekan E dulu, lalu saya bawa ke atas sedikit, lalu saya klik kiri, lalu saya tekan S, lalu saya tarik ke dalam, lalu saya klik kiri, jika ukurannya belum sesuai kita bisa tekan S lagi. Oke, kira-kira segini. Klik kiri, lalu tekan E, angkat ke atas untuk sticknya, lalu tekan E lagi, angkat sedikit, lalu tekan S, lalu tarik keluar. Oke. Nah, seterusnya begitu. Lalu tekan E lagi. Nah, kita scalekan sedikit, intinya jangan sedikit ada yang patah. Tekan E lagi, lalu kita scalekan,
lalu tekan E lagi, lalu scale lagi, tekan E lagi, lalu scale. Seharusnya di sini tadi apa ya? Oke. Tekan E itu belum tentu apa ya? Belum tentu dia memanjangkan. Kita bisa masuknya di tekan E itu kita bisa buat garis baru tanpa, jadi kita sisi yang di sebelahnya itu tidak perlu berubah. Jadi kita tekan E dulu, kita turunkan sedikit, tarik ke bawah, lalu kita scale, lalu kita turunkan sedikit, kasih E lagi, kita scale lagi. Jadi seperti ini. Untuk analognya seperti ini. Selanjutnya R1 dan R1 nya saya percepatkan sedikit. Oke. Kita atur bagaimana apa ya, tebal dari R1 nya kita sesuaikan. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita mirrorkan seperti kubus sebelumnya, hapus, mirrorkan, lalu buat Ctrl R untuk membagi objeknya lagi. Kita kasih garis. Untuk kali ini saya kasih garis lebih awal agar saya bisa langsung apa ya, tidak perlu tarik lalu buat garis lalu tarik lagi. Ini kita langsung tarik saja dengan blok. Nah, dari sini sampai sini, lalu kita turunkan, lalu lepaskan bloknya lagi, kita turunkan lagi, lalu kita lepaskan bloknya, lalu tarik lagi turun. Untuk terakhir kita gunakan G, lalu lepaskan sini. Oke, sudah cukup. Untuk selanjutnya kita buat analog yang ini ya, kita mirrorkan lagi, jangan lupa diklik. Oke, paskan, walaupun bulat kita paskan pinggir-pinggirnya sini. Jadi saya membuat tombol ini satu objek. Saya tidak mengkombinasi untuk video ini, saya tidak kombinasikan dengan apa ya, saya tidak kombinasikan silinder dengan kotak kubus. Jadi saya jadikan kotak ini nanti jadi bundar setelah saya membuat tombol timbul ini. Pertama kita buat garis pembaginya. Kita akan buat sisi yang ini akan timbul. Pertama cari sisi yang akan ditimbulkan. Sebenarnya nggak perlu dicari, sebenarnya kita bisa blok ini langsung dengan pakai tekan E, angkat, lalu pilih sisi tengah, lalu turunkan. Oke, selanjutnya kita buat bagian bawahnya itu lingkaran. Gunakan pembagi objek, pasti
ini memerlukan banyak ya, apa ya, membagi objek. Buat seperti ini, lalu blok di pinggirnya, lalu ditarik. Jangan lupa jangan salah apa ya, jangan salah blok. Tarik dengan sedikit, maka sudah membentuk satu lengkungan seperti ini. Cepat sedikit. Nah, untuk sisi ini juga sudah berbentuk. Jadi saya gunakan seperti cara pembuatan L1 R2 nya, L1 dan R1 nya tadi. Itu blok, lalu dilepaskan satu persatu. Seperti inilah. Di blok juga di atas dan di bawahnya juga. Nah, ini sudah hampir berbentuk. Selanjutnya percepat sedikit, dapat seperti ini. Kita lepaskan bloknya, tarik lagi. Selanjutnya kita lepaskan bloknya juga. Ini sudah hampir berbentuk. Selanjutnya sisa di blok yang sisi ini. Yang ini. Selanjutnya seperti itulah. Oke, sisa sudut ini untuk apa ya, agar sudut ini tidak terlihat, kita bisa pakai FG lagi. Kita tarik ke dalam. Kita perbaiki sudut-sudutnya dulu, sisi ya, kita perbaiki sudut-sudutnya dulu agar tidak tertimpa oleh sudut yang lain. Lalu kita tarik. Selanjutnya untuk sisi atas, sepercepatnya sedikit karena bajasi hanya untuk memperbaiki sudut-sudut yang sini, walaupun di objek mode tidak terlihat. Oke, selanjutnya di blok semua. Saya memblok sini agar tidak seperti yang ini. Kita akan menggerakkan ini juga agar tidak ada sisi yang akan terjepit. Kita blok juga sebelah sini, di bawah juga. Lalu kita tarik. Setelah itu kita lepas bloknya lagi. Oke. Setelah itu kita lakukan seperti sebelumnya lagi. Lepas blok dan tarik. Kita percepat sedikit. Nah, di sini kan apa ya? Kan di sini kan ada sedikit mengganggu. Kita bisa pakai FG untuk memperbaikinya. Seperti ini, kita pilih, kita angkat sedikit, lalu untuk sudut yang sini kita pakai FG juga seperti sebelumnya.
Oke, sini. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Yang awalnya kotak jadi lingkaran. Sekarang ini tombol yang terlalu panjang, jadi saya ingin memendekkannya. Blok semua yang di bawah, yang sampai ada yang tersisa. Nah, ini ada bagian yang tersisa. Diblokkan juga, diblok, ditarik. Oke, untungnya saya sudah cukup. Untuk tombol lainnya kita hanya pakai silinder, baru diduplikat dan diperkecil, lalu ini yang di scale. Oke, saya rasa sudah cukup. Kedua, beri warna. Jadi tombol A, B, X, Y, Z nya diberi warna. Untuk di pembuatan kali ini saya tidak memberikan huruf. Saya tinggal digabung, tempelkan, sesuaikan dengan yang di background, lalu dipaskan. Nah, saya percepat untuk tombolnya juga. Nah, sudah mirip. Oh ya, untuk di sebelah sini karena sini tidak melengkung, kita lengkungkan sedikit. Pertama kita blok sampai sini, lalu kita turunkan, lalu lepas bloknya lagi, kita turunkan lagi, seperti itu. Yang terakhir kita pakai G. Oke, kita berwarna sedikit. Untuk sticknya seperti itu. Seharusnya sudah seperti ini. Open joystick dulu. Ya, seharusnya sudah seperti ini.